Halo, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bersama Bu Ana dalam mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Selamat untuk teman-teman semua yang sekarang sudah naik ke kelas 11. Semoga kita semua tetap sehat, semangat, dan juga jangan lupa bahagia. Nah, pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan mengenai kompetensi dasar di kelas 11 kaitannya dengan mapel agama. Langsung saja ya, Ibu akan jelaskan satu persatu. Nah, di kelas 11 ini kita ada 4 KD. KD yang pertama yaitu arti dan makna gereja. Nah, di KD yang pertama ini kita akan mempelajari dua materi. Itu jelaskan dulu. KD yang pertama ini teman-teman akan diminta untuk mampu memahami gereja sebagai umat Allah dan gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Kemudian nanti aktivitasnya teman-teman akan membuat refleksi tentang gereja sebagai umat Allah dan persekutuan yang terbuka. Kemudian, nah ini materi KD yang pertama yaitu gereja sebagai umat Allah dan gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Nanti untuk materi yang pertama, teman-teman akan mempelajari apa itu yang dimaksud umat Allah, lalu bagaimana umat Allah itu mendapatkan konsekuensinya sebagai umat Allah, kemudian apa saja ciri-cirinya, itu akan dijelaskan. Kita akan belajar bersama. Kemudian yang kedua, gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Nah, nanti kita akan melihat ada gereja yang sifatnya itu terbuka dan ada juga yang tertutup. Nah, apakah itu dilihat dari jendela atau pintunya yang terbuka atau jendela dan pintunya yang tertutup? Nah, kita lihat bersama. Kemudian KD yang kedua itu mengenai sifat-sifat gereja. Sifat-sifat gereja ini ada 4, yaitu 1, kudus, katolik, dan apostolik. Nanti di slide berikutnya akan Ibu tampilkan. Dalam sifat-sifat gereja ini, teman-teman akan memahami sifat-sifat gereja sebagai dasar panggilan untuk merasul. Apa itu merasul? Dan bagaimana nanti teman-teman memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah. Masih menindaklanjuti di kelas 1 dulu, kita belajar bersama mengenai apa itu kerajaan Allah, nilai-nilainya apa, gitu kan. Itu kita akan pelajari bersama. Kemudian berikutnya adalah masih sama tentang refleksi dan doa kaitannya dengan sifat-sifat gereja. Bagaimana kita menyadari panggilan kita dalam hidup merasul dan memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, nah ini materinya ya, jadi ada 4. Tetapi nanti dalam pelaksanaan 2 materi ini akan Ibu jadikan 1. Jadi 4 materi akan Ibu jadikan 2 kali pertemuan. Nanti yang sifat yang 1 digabung dengan sifat yang kudus, kemudian yang katolik bersama dengan apostolik. Ya. Kemudian tadi yang ketiga, ini kaitannya dengan kita sebagai umat Allah, yaitu hierarki dan kaum awam. Jadi di sini kita akan bersama-sama memahami fungsi dan peranan hierarki dan juga kaum awam dalam gereja Katolik. Kemudian aktivitasnya sama menuliskan refleksi, rencana aksi. Nah, ada aksinya tentang bagaimana peranannya sebagai kaum awam dalam masyarakat. Apa sih hierarki? Apa sih kaum awam? Nah, itu nanti kita akan lihat detailnya di pertemuan kita besok. Ini ada
ini kita akan membahas hierarki dulu. Apa sih peran hierarki dalam gereja? Kemudian yang kedua kita akan bahas apa peran awam dalam gereja Katolik. Nah, untuk kasih yang terakhir itu ada tugas-tugas gereja. Nah, di sini kita akan bersama-sama memahami tugas pokok gereja sesuai dengan kedudukan dan peranannya sebagai murid Yesus. Siapa murid Yesus? Ya ibu, ya kalian itu adalah murid Yesus. Kemudian melakukan aktivitas dengan membuat rangkuman. Nanti ibu akan meminta teman-teman membuat buah rangkuman kaitannya dengan keterlibatan dalam tugas pokok gereja, yaitu ada menguduskan, mewartakan, kesaksian, persekutuan, dan pelayanan. Apa saja tugas-tugas gereja? Nah, 5 itu ya. Yang pertama ada gereja yang menguduskan, itu disebut liturgia. Kemudian ada gereja yang mewartakan, itu disebut kerigma. Yang ketiga gereja yang bersaksi, itu disebut marturia. Kemudian yang keempat ada gereja yang membangun persekutuan, itu disebut koinonia. Kemudian yang kelima gereja yang melayani, itu disebut diakonia. Nah, baik, lanjutkan ya. Selanjutnya dari tadi di bagian-bagian tadi ibu menyebut kata refleksi. Sebenarnya apakah teman-teman itu sudah memahami apa itu refleksi? Nah, jadi ibu tambahkan tentang refleksi. Apa sih refleksi diri itu? Refleksi diri adalah sebuah perenungan pengalaman atau kesalahan masa lalu yang dibarengi dengan introspeksi diri agar menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Nah, pertanyaannya, sudahkah teman-teman melakukan refleksi setiap hari? Nah, ini yang akan menjadi bagian yang ibu satukan di dalam pembelajaran agama di ya kelas 11 dan juga kelas 10 yang ibu ajar. Coba kita sekarang membangun kebiasaan untuk menuliskan refleksi. Maka dalam pembelajaran ini Bu Ana minta teman-teman menyiapkan satu saja buku, bebas mau buku apa saja, tetapi buku yang masih kosong ya. Boleh kalau mau pakai binder, boleh pakai notes kecil atau mau yang besar atau mau buku tulis biasa juga boleh. Tujuannya adalah buku itu teman-teman gunakan untuk menuliskan refleksi. Jadi Bu Ana minta tidak hanya dalam pembelajaran agama saja teman-teman menulis refleksi, tetapi Bu Ana minta setiap hari teman-teman bisa menulis refleksi. Jadi refleksi ini tidak terbatas hanya untuk pembelajaran agama saja, tetapi untuk umum. Teman-teman bisa mencoba merefleksikan apa yang teman-teman alami setiap hari. Karena kita tidak bertatap muka secara langsung, kan aktivitas kalian lebih banyak di rumah. Bu Ana yakin teman-teman kalau menyempatkan sekitar berapa menit hanya untuk menuliskan sebuah refleksi bagi teman-teman kita. Mari kita bangun budaya untuk menulis refleksi. Ya tidak hanya ketik-ketik di laptop atau di layar HP saja ya kan, teman-teman bisa melatih dari yang sudah dianugerahkan kepada teman-teman untuk tetap menulis. Jadi supaya terjaga juga kualitas tulisan tangan teman-teman mungkin juga akan semakin lebih baik lagi. Jadi tidak lupa untuk menulis begitu loh. Tapi tujuannya bukan untuk itu loh, bukan untuk belajar menulis, tetapi bagaimana teman-teman memaknai nilai-nilai kehidupan yang teman-teman dapatkan setiap hari. Seperti itu. Ya. Bisa ya. Nah, pasti bisa. Bisa teman-teman juga. Nah, itu saja yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Nah, kita akan membahas bersama tentang tadi apa? Tadi yang pertama tadi, yaitu
arti dan makna gereja, kita akan mulai dengan materi yang pertama, yaitu gereja umat Allah. Kita nanti akan bersama-sama belajar mengenai itu. Oke? Ya. Pokoknya jangan lupa salam sehat dan bahagia. Tetap semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.